Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma binti Ma'rifah. Saya dari kelompok 2 dengan NIM 931103419. Di sini saya akan mereview makalah kelompok 7 dengan judul Upaya Hukum dan Pelaksanaan Putusan Sengketa Ekonomi Syariah. Di dalam makalah tersebut memuat tentang pengertian sengketa ekonomi syariah, bentuk-bentuk upaya hukum sengketa ekonomi syariah, dan juga pengertian dari eksekusi. Yang pertama yakni pengertian sengketa ekonomi syariah. Sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua belah pihak atau lebih oleh pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi terhadap salah satu di antaranya. Selanjutnya, untuk upaya-upaya penyelesaian ekonomi syariah bisa dilakukan dengan dua cara, yakni dengan cara litigasi dan non-litigasi. Untuk penyelesaian dengan proses litigasi, yakni cara penyelesaian sengketa dengan proses penyelesaian hukum di pengadilan. Sedangkan untuk pelaksanaan non-litigasi, penyelesaian masalah diselesaikan di luar pengadilan. Dalam penyelesaian hukum terkait dengan sengketa, sebagaimana dengan pasal 2 UU nomor 14 tahun 1970-an yang berwenang memeriksa dan mengadili hanya badan pengadilan yang berwenang di bawah kekuasaan kehakiman dan berpuncak di Mahkamah Agung, menyatakan bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk oleh undang-undang dan diperkuat dengan Perma No. 14 tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan perkara ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama, as-sulhu, perdamaian, lalu arbitrase, tahkim, dan pengadilan qadha. Selanjutnya, ketentuan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan cara sederhana bisa dilakukan dengan cara yang pertama, syarat gugatan sederhana. Selanjutnya, pengajuan gugatan sederhana, pemeriksaan kelengkapan berkas, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan dan penyelesaian gugatan atau perkara sederhana, putusan gugatan sederhana, upaya hukum, pengajuan keberatan, pendaftaran keberatan dan pemeriksaan keberatan, serta putusan keberatan. Untuk pengertian eksekusi, menurut R. Subekti, pengertian eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum seperti polisi atau militer, guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan. Sedangkan dari Sudikno memberikan definisi eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim pada hakikatnya tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi resepsi yang tercantum dalam putusan tersebut. Asas dari eksekusi adalah pertama, putusan hakim yang dapat dieksekusi haruslah oleh kekuasaan hukum yang tetap.
Yang kedua, putusan hakim yang dieksekusi haruslah bersifat menghukum. Yang ketiga, putusan hakim itu tidak dilaksanakan secara sukarela. Yang keempat, kewenangan eksekusi yang ada pada pengadilan tingkat pertama. Yang kelima, eksekusi harus sesuai dengan amar putusan. Sekian dari saya. Mungkin itu yang dapat saya review. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.